Jika dipaksakan petani milenial untuk menanam padi, jelas bayangan pertama kali yang muncul dari benak para pemuda adalah pekerjaan yang kotor, berat, dan tidak menghasilkan. Karena selama ini mereka tahu persis apa yang dilakukan orang tuanya dalam menanam padi dan juga bagaimana hasilnya. Arahkan saja para petani milenial ini untuk menanam hortikultura ataupun sayur-sayuran. Ajak mereka belajar tentang pertanian dari awal dan dampingi sampai panen. Ajak juga mereka belajar tentang keadilan lingkungan dan keadilan sosial, agar kapasitasnya meningkat dan tidak menjadi korban komoditas politik belaka. Meskipun Indonesia dikenal dengan negara agraris, kenyataannya jumlah petani semakin menurun. Hal ini didasarkan pada hasil riset Badan Pusat Statistik atau BPS. Penurunan minat generasi muda terhadap sektor pertanian menjadi permasalahan sekaligus menjadi tantangan. Hal ini tentunya berkaitan dengan kedaulatan pangan, di mana kebutuhan suplai pangan justru akan terus meningkat setiap tahunnya. Menurunnya minat petani ini disebabkan salah satunya adalah para generasi muda tidak melihat adanya potensi yang baik di sektor pertanian. Selain itu, profesi petani dianggap tidak menguntungkan dan tidak membanggakan. Apanya yang membanggakan coba? Sering bangkrut, penghasilan di bawah UMR, tidak diperhatikan pemerintah, pekerjaan yang dipandang rendah, meskipun ini menyangkut kedaulatan pangan negara. Para milenial lebih memilih pergi ke kota untuk mengadu nasib. Dan tentunya cenderung malas kembali lagi ke desa. Sehingga lahan-lahan pertanian di pedesaan kehilangan tenaga kerja muda. Yang tersisa adalah petani dan penduduk yang semakin menua. Ya mau bagaimana lagi? Misalkan saja dalam sebuah keluarga itu ada 5 anggota keluarga, 2 orang tua dan 3 anak yang sudah dewasa. Dan hanya memiliki rata-rata luas lahan pertanian di bawah 0,5 hektar. Jika anak-anaknya ini tidak mencari pekerjaan lain, katakanlah pergi ke kota, mau makan apa mereka? Hasil dari sawah 0,5 hektar tidak cukup untuk satu keluarga yang berjumlah 5 orang. Kalau kita melihat data jumlah petani gurem yang kepemilikan lahannya kurang dari 0,5 hektar, menurut data BPS sebanyak 17 juta sekian, yang berarti 62% dari jumlah petani pengguna lahan sebanyak 27 juta sekian. Coba kita hitung, mari kita hitung bersama-sama berapa sih penghasilan petani gurem yang mempunyai luas lahan kurang dari 0,5 hektar. Jika ditanami padi, rata-rata hasil panen dengan luasan 0,5 hektar mendapatkan 3 ton gabah kering sawah atau gabah kering panen. Dengan harga jual rata-rata Rp6.000, maka mendapatkan hasil kotor sebanyak Rp18 juta. Lalu dikurangi biaya produksi mulai dari olah lahan, pupuk, pestisida, biaya tanam, perawatan hingga biaya panen sekitar Rp10 juta. Maka mendapatkan hasil bersih sekitar Rp8 juta. Lumayan kan? Dengan hasil Rp8 juta per musim tanam, artinya rumah tangga petani memiliki penghasilan Rp2 juta per bulan. Apakah cukup penghasilan segitu untuk menghidupi satu keluarga yang jumlahnya rata-rata 4-5 anggota keluarga? Itu tadi kita menghitungnya sudah termasuk biaya untuk makan selama 1 musim atau 4 bulan. Karena tadi kita menghitungnya itu adalah semua hasil panen dijual atau dirupiahkan. Akhirnya para pemuda di pedesaan mencari jalan keluar. Salah satunya adalah pergi ke kota untuk mengadu nasib.
Misalkan saja menjadi buruh pabrik. Karena itulah pilihan yang ada dan bisa diandalkan untuk memperoleh penghasilan tetap setiap bulan. Ya, mau bagaimana lagi daripada menetap di desa dan menjadi beban orang tua. Banyak juga yang mengadu nasib di kota di luar sebagai buruh pabrik, misalnya saja berdagang ataupun menjadi kuli bangunan. Sedikit sekali prosentase dari pemuda desa yang menetap di desa dan menggeluti profesi sebagai petani. Kalaupun ada, mereka memilih menanam hortikultura atau tanaman sayur dan berternak. Karena menanam tanaman pangan seperti padi jelas tidak menjanjikan sama sekali. Bertani selain tanaman pangan khususnya padi, ini peluangnya masih sangat menjanjikan. Contohkan saja menanam hortikultura ataupun sayur-sayuran. Cerita sedikit ini ya, saya punya teman pemuda yang menanam sayuran berupa gambas atau bahasa lainnya adalah ceme. Dengan luas lahan kurang dari 1/4 hektar ataupun kurang lebih sekitar 0,18 hektar, bisa memperoleh penghasilan bersih 20 juta rupiah dalam satu musim tanam. Artinya, pendapatan dalam satu bulan rata-rata adalah 5 juta rupiah. Jauh ngangge banget jika dibandingkan dengan penghasilan menanam padi. Jika mereka tahu hasil dari bertani itu lebih menggiurkan atau minimal sama dengan gaji yang didapat dari pabrik, maka saya kira program petani milenial ini akan berjalan sesuai atau bahkan melebihi dari ekspektasi pemerintah. Sebaliknya, jika program ini dipaksakan dengan berjalannya ala kadarnya, maka tentunya para pemuda ini tidak akan mau ada yang bertani. Sedikit kritik bagi program ataupun kebijakan pemerintah. Jangan paksakan petani milenial ini bertani tanaman pangan, terutama adalah tanaman padi, karena jelas itu keuntungannya tidak menjanjikan sama sekali. Meskipun ini dilematis ya, karena hasil tanaman padi terus menurun yang mempengaruhi pasokan beras di Indonesia. Tetapi jika dipaksakan petani milenial untuk menanam padi, jelas bayangan pertama kali yang muncul dari benak para pemuda adalah pekerjaan yang kotor, berat, dan tidak menghasilkan. Karena selama ini mereka tahu persis apa yang dilakukan orang tuanya dalam menanam padi dan juga bagaimana hasilnya. Arahkan saja para petani milenial ini untuk menanam hortikultura ataupun sayur-sayuran. Ajak mereka belajar tentang pertanian dari awal dan dampingi sampai panen. Ajak juga mereka belajar tentang keadilan lingkungan dan keadilan sosial agar kapasitasnya meningkat dan tidak menjadi korban komoditas politik belaka. Baiklah sahabat Tani Indonesia, jika menurut Anda video ini menarik, silahkan like dan juga bagikan kepada sahabat tani yang lain. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk tetap berdiskusi terkait pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan. Go Organic, Save Ecosystem.